Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kali ini adalah pelajaran IPA KD 3.1, macam-macam sistem gerak hewan. Dan yang kedua, pelajaran SBDP KD 3.1, memahami gambar cerita. Kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak hewan. Sekarang kita akan belajar tentang sistem gerak hewan. Hewan berdasarkan keberadaan tulang belakangnya terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah hewan vertebrata dan yang kedua hewan avertebrata. Apa sih itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Sebagian besar hewan vertebrata bergerak dengan kaki, sirip, atau tangan. Hewan vertebrata menggunakan alat geraknya untuk memanjat, berenang, berlari, terbang, dan lainnya. Contohnya ikan yang menggunakan siripnya untuk berenang. Ikan mempunyai 5 sirip, yaitu sirip depan, sirip belakang, sirip atas, dan 2 sirip di perut. Nah, apa sih sekarang itu hewan avertebrata? Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Hewan avertebrata dapat bergerak dengan perut, sayap, tentakel, kaki, atau tangan. Hewan avertebrata dapat bergerak dengan cara merayap, melata, terbang, dan lainnya. Seperti siput yang bergerak dengan perutnya, siput menghasilkan lendir untuk melicinkan jalannya. Nah, sekarang kerjakan tugas satunya ya. Kerjakan halaman 14, langsung dikerjakan di buku paketnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar SBDP tentang memahami gambar cerita. Apa sih itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, apa sih Pak itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Gambar cerita terdiri dua macam. Yang pertama foto, yang kedua adalah gambar tangan. Nah, ini contoh ilustrasi foto dan ini adalah contoh ilustrasi gambar tangan. Sekarang kita akan mengetahui tentang ragam-ragam gambar ilustrasi. Yang pertama ada cergam, cerita gambar. Jadi di sini ada gambar, di bawahnya ada ceritanya. Dan yang kedua ada komik. Yang ketiga ada pamflet. Yang keempat ada cover, yang kelima ada kartun, dan yang keenam karikatur. Nah, sekarang kita bahas apa sih itu dari cergam, komik, pamflet, cover, kartun, dan juga karikatur. Yang pertama, cergam, cerita gambar. Inti dari cergam adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Nah, di sini ada komik nih. Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Terdapat teks juga nih yang singkat dan juga ringkas, disampaikan lewat percakapan dan juga bersifat lucu dan menghibur. Pasti anak-anak sudah pernah membaca komik kan? Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah pamflet. Pamflet adalah selebaran berupa tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Contohnya seperti 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Nah, ini adalah cover. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Nah, sedangkan ini kartun sinoval. Gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter.
peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, ini adalah karikatur. Nah, foto yang di sini adalah foto presiden kita, yaitu Bapak B.J. Habibie. Nah, karikatur gambar atau penggambaran suatu objek yang dibuat dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Dan karikatur tidak mengandung cerita. Contohnya seperti Bapak B.J. Habibie menaiki sebuah pesawat dan kepalanya sangat besar. Nah, itu namanya karikatur. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, kalian harus mencari gagasannya dulu. Nah, gagasan itu bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, kita harus membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, kalian harus memperhatikan pewarnaannya. Setelah sketsa selesai dibuat, kemudian sketsa tersebut diwarnai agar lebih menarik ya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Pewarna yang dapat digunakan adalah yang pertama, cat air, cat minyak, pensil, warna, dan juga spidol. Media yang digunakan untuk membuat gambar ilustrasi yaitu pertama, media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Contoh, media alas gambar yaitu kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Dan yang kedua, media pewarna. Media pewarna ada pensil warna, ada cat air, ada cat minyak, dan juga spidol. Pensil warna ini jenis pensil banyak mengandung lilin. Dan cat air, pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakannya. Nah, ini adalah contoh pensil warna, cat air, cat minyak, dan juga spidol. Nah, jangan lupa kerjakan tugas keduanya ya. Yang pertama, kerjakan halaman 12, langsung dikerjakan di buku paketnya ya. Nah, yang kedua, buatlah gambar tangan animasi yang kamu suka, lalu tambahkan narasinya. Nah, untuk tugas nomor 2, Bapak memberikan jeda waktu selama 10 hari. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama belajar. Yang pertama tentang macam-macam sistem gerak hewan, dan yang kedua, memahami gambar cerita. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya anak-anak. Semangat terus. Jangan lupa protokol kesehatannya 5M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Terima kasih.